Siapapun orangnya di dunia ini kepengen hidupnya bahagia, sejahtera, dan kelak tempatnya di surga. Tidak ada ceritanya orang hidup di dunia ini pengen celaka, sengsara, dan tempatnya di neraka. Nah, agar keinginan dan dambaan itu bisa tercapai, hidup yang bahagia, sejahtera, dan tentunya di surga, tidak lain dan tidak bukan adalah dengan cara mengikuti, mencontoh, meneladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Memang Kanjeng Nabi ini oleh Allah dijadikan contoh, dijadikan uswah, dijadikan teladan bagi manusia. Dalam urusan apa saja, kalau orang ini selalu mencontoh dan meneladani apa yang dilakukan oleh Nabi, ya insya Allah hidupnya bahagia, bahkan selamat dunia akhirat. Jadi pedagang, contohlah bagaimana ketika Nabi menjadi pedagang. Ketika jadi pemimpin, contohlah bagaimana ketika Kanjeng Nabi menjadi pemimpin. Ketika menjadi kepala rumah tangga, contohlah bagaimana ketika Nabi menjadi kepala rumah tangga. Ketika Kanjeng Nabi remaja, ketika Kanjeng Nabi masih anak-anak, itu contohlah. Ya. Kalau orang ini yang diidolakan, yang dicontoh itu adalah Nabi, pasti yang dia ikuti adalah ya Nabi, karena memang idolanya Nabi. Tapi kalau yang diidolakan itu bukan Nabi, yang diidolakan itu adalah artis-artis, maka tentu yang dicontoh juga artis-artis. Makanya ini yang perlu kita bangkitkan kembali lewat semangat peringatan hari kelahiran Kanjeng Nabi di bulan Rabiul Awal ini, agar bagaimana hari kelahiran Nabi, bulan yang istimewa, bulan Rabiul Awal itu tidak hanya sekedar dijadikan seremonial saja. Tetapi ini bagaimana bisa membangkitkan kita untuk meneladani, mencontoh Nabi dalam semua lini kehidupan. Ketika hidup bermasyarakat, bernegara, agar kehidupan di masyarakat bernegara ini bisa terbangun dengan baik. Tidak terjadi buli-bulian antara satu dengan yang lain. Tidak saling menyebar fitnah antara satu dengan yang lain. Tidak saling mencaci maki sehingga membuat suasana itu runyam, sehingga membuat suasana itu tidak nyaman. Maka contohlah bagaimana Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu ketika di Madinah, masyarakat yang dipimpin oleh Rasulullah itu masyarakatnya majemuk, masyarakatnya heterogen, macam-macam. Ada yang Islam, ada yang Yahudi, ada Nasrani. Bahkan Islamnya sendiri itu macam-macam juga. Ada yang ibadah, ada yang belara, ada yang Islamnya itu sholat, ada yang maksiat, macam-macam. Tapi semuanya itu dirangkul oleh Rasulullah, bisa hidup berdampingan, rukun, damai, tidak bertengkar. Inilah yang mestinya kita dambakan di masyarakat Indonesia. Apalagi saat ini adalah tahun-tahun politik yang sangat rawan untuk saling membuli antara satu dengan yang lain. Makanya salah satu di antara solusi yang paling tepat adalah dengan membuka lembaran lagi bagaimana Rasulullah Muhammad SAW ketika berada di masyarakat Madinah. Beliau bagaimana bisa merangkul semua masyarakat yang berbeda-beda. Bahkan beda agama sekalipun mereka bisa dirukunkan, didamaikan, hidup berdampingan tanpa ada gegeran antara satu dengan yang lain. Inilah yang mestinya menjadi patokan atau contoh bagi kita. Kadang-kadang memang juga prihatin sesama Islamnya hanya karena soal perbedaan pilihan, saling membuli, saling mencaci maki. Sesama Islamnya hanya karena beda amalannya saja itu saling mencaci antara satu dengan yang lain. Beda organisasinya, beda atributnya. Padahal ini sama-sama Islamnya, ini yang aneh. Begitu. Makanya Rasulullah itu menyampaikan al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudaranya orang Islam. Nah, esensi dari saudara itu tentu rukun, damai, bersatu, tidak gegeran, tidak tukaran. Itu saudara yang sesungguhnya. Mestinya sesama orang Islam juga harus seperti itu. Bukan malah sebaliknya. Sesama Islam malah saling membuli, sesama Islam hubungannya tidak baik. Imam Al-Ghazali memberikan trik
bagaimana agar sesama orang Islam ini bisa terbangun hubungan yang baik. Bahkan tidak hanya sesama Islam, sesama manusia. Sebagaimana Nabi membangun masyarakat Madinah, di situ tidak hanya Islam saja, beda agama, tetapi bisa rukun. Nah, agar bisa rukun, damai, tidak gegeran, tidak tukaran, filosofi yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali adalah kun kal yadaini, jadilah kamu seperti kedua tangan. Artinya kedua tangan ini memang beda, tugasnya beda, yang dilakukan beda. Tangan kanan ini yang baik-baik saja, tangan kiri ini kebetulan yang tidak enak. Tetapi ini rukun, bersatu, bekerja sama. Kalau tangan kiri gatal, ya dikukur tangan kanan. Kalau tangan kanan gatal, dikukur tangan kiri. Kalau dua-duanya gatal, ya saling mengukur. Begitu. Hidup di masyarakat juga seperti itu. Jadilah seperti kedua tangan. Artinya saling membantu, saling menolong antara satu dengan yang lain. Insya Allah dengan cara seperti ini, hidup di masyarakat, hidup bernegara, itu bisa merasakan aman, nyaman, bahagia, sejahtera, dan insya Allah kelak tempatnya di surga, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Demikian, semoga bermanfaat.